Tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andesa Salva. Di sini saya akan presentasi mengenai LGBTQ. Jadi, oh ya, next dulu. Next. LGBTQ ini singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex, aseksual, dan plus lainnya. Lesbian itu perempuan yang tertarik secara romantis dan seksual pada perempuan lain. Gay itu laki-laki yang tertarik secara romantis dan seksual pada laki-laki lain. Terus biseksual itu orang yang tertarik secara romantis dan seksual pada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Terus transgender itu orang yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Queer itu istilah yang sering digunakan sebagai payung untuk semua identitas, gender, dan orientasi seksual yang tidak termasuk dalam kategori heteronormatif. Terus intersex itu orang yang memiliki ciri-ciri seks yang tidak sesuai dengan definisi biologis laki-laki atau perempuan secara tipikal. Selanjutnya, seksual yaitu orang yang tidak merasakan ketertarikan seksual. Dan plus lain itu singkatan mencakup berbagai identitas gender dan orientasi seksual lainnya seperti panseksual, genderqueer, non-binary, dan sebagainya. Next. eh LGBTQ+ dan psikologis itu LGBT menurut pandangan psikologis dapat dikatakan sebagai gangguan jiwa jika seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya serta tidak menerimanya dan juga menganggap bahwa orang yang menganggap heteroseksual merupakan satu-satunya orientasi seksual yang normal. Dia juga dapat dikatakan orang yang lagi mengidap gangguan kejiwaan ego di dystonic sexual orientation atau gay in denial. Next, aturan LGBT di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU 1 2023 pasal 292 KUHP mengatur tentang homoseksual yang termasuk kategori LGBT. Pasal 414 ayat 1 UU 1 2023 mengatur larangan perbuatan cabul terhadap orang lain baik yang berbeda atau sama jenis kelaminnya. Pasal 82 ayat 1 nomor 35 tahun 2014 mengatur tentang homoseksual yang korbannya adalah anak. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang pornografi melarang penyebaran tulisan atau presentasi audiovisual yang menunjukkan atau menyarankan homoseksual sesama jenis, namun memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis, tidak dipidana. Pemerintah telah menegaskan bahwa tidak ada pasal pidana LGBT di KUHP baru. Next. Faktor penyebab terjadi perilaku LGBT itu kebanyakan para psikolog menyatakan bahwa lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT itu merupakan bentuk penyimpangan seksual, seks yang tidak normal. Beberapa pendapat menjelaskan penyebab perilaku LGBT karena berbagai faktor yang berbeda, yaitu faktor pergaulan dan lingkungan itu kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak seperti ketika berada di asrama sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dapat mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian. Terus faktor keluarga itu pengalaman atau trauma di masa anak-anak seperti kekerasan yang dialami anak dari segi fisik, mental, dan seksual yang membuat seorang wanita bersikap benci terhadap semua pria. Itu contohnya. Terus selanjutnya itu ada next tuh. Ada faktor biologis yaitu penyimpangan seksual karena faktor genetika yang banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron dapat mempengaruhi perilaku laki-laki yang mirip kepada perempuan dan yang keempat ada faktor moral dan akhlak, yaitu golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut yang disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu, serta karena banyaknya rangsangan
seksual. Hmm. Next, strategi penanganan BK eh, dilakukan dengan beberapa strategi seperti yang pertama itu membuat ruang yang nyaman. Jadi guru BK itu perlu membuat ruang bimbingan yang nyaman sehingga siswa merasa aman dan nyaman. Terus berkomunikasi dengan siswa. Guru BK perlu berkomunikasi dengan siswa dan menjadi pendengar yang baik. Eh, Habis itu memberikan motivasi. Guru BK perlu memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya, pendekatan individu. Guru BK perlu melakukan pendekatan individu kepada siswa yang mengalami situasi atau pemahaman yang berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Selanjutnya, evaluasi program. Guru BK perlu melakukan evaluasi dan refleksi program untuk memastikan pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan. Next. Layanan BK yang ditawarkan dari konseling individu itu memberikan ruang yang nyaman, yang aman bagi klien untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka. Terus konseling kelompok memungkinkan klien untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Terus ada pendidikan seks, yaitu menyediakan informasi yang akurat tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Dan terakhir itu ada terapi kelompok dukungan, yaitu memberikan dukungan emosional dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Next. Tujuan layanan BK untuk LGBTQ itu pertama itu membangun rasa percaya diri, membantu individu LGBTQ menerima identitas seksual dan gender mereka, meningkatkan kualitas hidup, yaitu membantu mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan identitas seksual dan gender seperti depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Terus mengembangkan keterampilan coping, itu memberikan alat dan strategi untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Next. Prinsip-prinsip layanan BK yang efektif, afirmatif, menerima dan menghargai identitas seksual dan gender klien tanpa syarat. Inklusif, yaitu menggunakan bahasa yang inklusif dan menghindari asumsi gender. Yang ketiga, konfidensial, itu menjaga kerahasiaan informasi pribadi klien. Dan terakhir itu ada kolaboratif, bekerja sama dengan organisasi komunitas LGBTQ+, dan profesi kesehatan lainnya. Layanan BK yang ditawarkan. Oke, selesai. Terima kasih.